Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channelnya Adam, Bung Adam. Hari ini kita bakal belajar tentang bikin aplikasi Al-Quran. Oke, ini saya bikinin contohnya. Nah, ini dia Al-Quran app. Ini juga kita bakal ini ngetik, mohon tunggu, ya kan? Sedang menampilkan data. Nah, kita bisa klik suratnya Al-Fatihah. Nah, di sini ada ayatnya. Nah, ini pakai API ya, bukan kita yang ngetik sendiri. Capek kalau kita yang ngetik sendiri. Bisa ngeplay juga. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Nah, itu contohnya. Nah, ini yang belum saya codingin nih. Jadi dia walaupun udah keluar, tapi dia belum stop. Ini yang saya masih bingung ini nyarinya gimana nih. Ada jadwal sholatnya juga. Apa sebenarnya udah ya? Dia udah keluar tapi udah ada codingannya tapi lama ya, nggak tahu dah pokoknya dah. Nah ini juga ya pokoknya ini kita bakal ngoding nih di sini, oke? Kita langsung aja masuk ke codingannya nih. Pertama kita ke layoutnya dulu, layout activity detail surah. Kalau tampilannya kita lihat. Sabar, lemot emang. Nah di sini dia tampilannya. Ini ada recycler view, ini background. Nah, di sini dia background. Nah, kalau kita lihat codingannya ya. Nah, sebelumnya saya lupa, harusnya kita liatin Gradle-nya dulu. Gradle kayaknya kalau yang di projectnya nggak ada yang berubah di sini. Paling butuh ini JetBrains Kotlin ya, pakai Kotlin version. Nah, untuk modul app-nya kita butuh implementation tambahannya ini nih. Card view, recycle view, material, Google Play Service buat map. Nanti kita bakal tampilin map juga. Kita juga bikin Android networking, date picker timeline itu yang buat apa sih namanya, jadwal sholat, sama expansion panel. Oke, habis itu Gradle properties nggak ada juga. Oke, langsung aja ya kita ke layout. Activity detail surah. Di sini ada koordinator layout. Koordinator ya, bukan constraint layout ya, koordinator. Habis itu kita pakai material. Terus pakai toolbar, ini toolbar nih, yang ini nih. Habis itu kita pakai linear layout, biar dia gampang dirubah-rubahnya. Buat judul kita pakai text view. Oke, terus ada nested scroll view biar bisa di scroll kayak yang surat tadi iya, nama surat, list surahnya itu. Terus pakai card view. Ini ada relative layout. Nah, text view di sini banyak banget dan di sini kalau kita kecil-kecilin tuh. Tapi text view-nya kalau aslinya begini dia, maksudnya di sini kan nggak ada tulisannya ya karena kita bikin invisible. Nah, tapi di sini dia buat nanti masukin API sendiri, ada hari, tanggal, terus daerah. Di sini bikinnya California, cuy. Makanya memang emulatornya dah. Nah, terus ada view juga buat ngasih jarak gitu. Nih. Ya ada relative layout. Ini saya kecilin dulu ya. Nah, di relative layout tau kan gunanya bedanya sama constraint layout sama satu lagi linear layout. Kalau linear layout tuh yang numpuk-numpuk, constraint layout tuh yang bisa ditarik-tarik. Kalau relative layout tuh dia biar enak naruh di pojok-pojokan. Sumpah dah, kalau mau naruh di pojok-pojokan, pojok kanan, pojok kiri, pojok atas, pojok bawah, itu enakan pakai relative layout dah, sumpah dah. Text view buat judul. Kita bikin view lagi buat jarak. Habis itu kita pakai card view lagi.
Nah, di sini ada expansion header. Dia sama kayak make apa ya? Apa sih namanya? Spinner, kayak spinner gitu dia. Nah, text view, image view. Tuh dia tuh, nanti kalau misalkan terlalu cepet tinggal ini ya, kalian skip aja, post-postin aja. Nah, pakai floating action button tuh, nah ini nih dia. Jadi enak lah kalau pakai floating action button. Saya juga yang di project bikin apa namanya, bikin bukan news app, bikin to do list juga pakai ini floating action button. Emang dia paling kane deh sumpah. Ada linear layout, card view, relative layout, text view buat judul, subtitle, view lagi buat jarak, expansion panel lagi, ini image view lagi buat yang kecil ini nih. Emang kalau misalkan XML tuh pasti panjang, beda sama codingan mah pendek, tapi codingan tuh susah dipahamin karena dia nggak ada tampilan fisiknya. Codingan tuh modelnya action jadinya. Wah, ya udah emang puyeng ya. Kalau misalkan kalian juga yang ngelihat YouTube saya sekarang emang puyeng sama codingan, ya sabar. Semoga puyeng. Sama aja. Kita ke manifest dulu dah, ya. Nah, di manifest tuh kalian butuh permission banyak, butuh internet. Karena API butuh internet. Kalau misalnya nggak bisa, nggak bisa pakai internet. Akses network set, akses find location, akses course location, nah itu penting. Nah, allow backup true-nya juga ini ya kan. Habis itu kita butuh metadata juga. Google apa namanya, ini penting banget. Nah, ini API buat apa namanya, Google Play. Sama pakai utils juga, get address intent service. Oke, habis itu ini kan tadi udah ya activity detail surah. Habis itu kita masuk ke activity list surah. Kalau kita lihat layoutingnya begini. Nah, ini sebenarnya gambarnya belum dirubah ya, tapi nggak apa-apa lah. Nah, ini kita pakai koordinator layout. Terus ada F-bar layoutnya kayak gini nih dia. Tuh. Nah, terus dipakai include layout toolbar main. Terus ada material F-bar, ada F-bar layout, material F-bar layout. Habis itu ada nested scroll view. Terus ada linear layout, ada relative layout, text view buat TV today, ada text view lagi buat tanggal, terus dikasih view buat jarak, terus kita bikin text view lagi buat location, ada card view lagi. Card view ini gunanya buat apa ya? Ngomong-ngomong, aduh. Ntarlah kita belajar ya. Text view daftar surah, ada relative layout lagi, pokoknya biar ngasih jarak dia. Maksudnya nggak numpuk ya. Kebalik malah. Linear layout itu dia yang ngasih jarak. Kalau misalnya relative layout itu dia yang di pojok-pojokan kayak gitu ya. Ada recycle view, ada nested scroll view, ada bottom F-bar. Penting nih bottom F-bar. Linear layout. Wah, linear layoutnya banyak banget cuy gitu kan. Ada image view juga. Sebenarnya ganggu ya. Cuman ya udahlah gitu kan. Ada linear layout. Ini buat di bawah nih dia. Berarti buat navigation controller ini. Navigation controller, bottom navigation. Oke. Tuh dia codingannya. Terus juga kita pakai floating action button lagi, jangan lupa. Ini nih floating action button nih, bener ya. Ini kok nggak ini. Nah, tuh dia. Boleh, enak banget pakai begini, Anda sumpah dah. Oke, habis itu kita ke activity masjid. Kalau kita lihat desainnya gini doang sebenarnya. Karena emang kita nyari activity masjid terdekat, terus nanti kita bikin API-nya. Kita bikin apa namanya, pakai API biar kedetek masjid kita nih di mana cuy. Gitu. F-bar layout pakai toolbar. Dikasih linear layout, terus dikasih judul masjid terdekat. Udah toolbar, F-bar layout lagi, relative layout. Nah, ini dia nih. Apanya namanya? Ininya apa sih namanya? API key-nya. Oke. Fragmen jadwal sholat. Ini juga dia bukan pakai
API sih ini dia, pakai apa ya namanya, Date Picker Timeline. Ini namanya Date Picker Timeline ini GitHub-nya si Vivek Kaushik. Nah kita lihat dari atas dulu ya. Dia pakai frame layout, terus pakai card view, pakai relative layout, terus text view buat judul, terus relative layout lagi, terus pakai spinner lagi buat scroll, bisa pakai linear layout. Nah ini date picker timeline ini penting banget. Nah bisa relative layout, text view, relative layout, text view, relative layout, text view. Wah emang banyak banget dan ini soalnya emang copy paste ini nih maksudnya nih. Nah tuh kan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya jam 5 gitulah. Dah. Kita ke list item ayat. Kalau kita lihat desainnya gini doang cuy, sumpah dah. Nah lihat, tapi XML emang panjang. Magernya tuh XML tuh panjang, beda sama codingan Kotlin. Tapi codingan Kotlin kalau banyak error wes susah dibenerin makanya kan. Nah ini card view. Nah ada relative layout lagi, linear layout, text view. Sebenarnya bingung juga ya, cuman saya ngikutin aja. Dia banyak banget kayak layout-layoutnya, ada habis relative layout lagi, linear layout lagi, habis itu text view, view nomor ayat ya kan. Tuh dia lihat nah tulis item surah di desainnya begini doang, tapi kalau codingannya lihat, nah wes panjang kan cuy, panjang nggak? Card view, linear layout, relative layout, text view buat apa ini? Nanti dia dimasukin dimasukin ID-nya di codingan gampang. Nah, ada linear layout, udah. Besok kita masuk ke toolbar main. Toolbar main tuh yang atas ya, paling utama. Nanti bisa diganti-ganti Al-Quran, app segala macam semua. Nah, kita bikinnya pakai frame layout, terus masukin relative layout lagi, terus pakai image view buat Quran, buat icon Quran, text view buat nama judul Qurannya, terus image view lagi ini buat apa nih, tombol search, linear layout. Nah dah tuh values, kita lihat color sama. Nah IDS ini penting banget ini buat ID. Kalian bikin ID values, nanti kalian bikin ininya IDS source-nya, habis itu ini kita tulisnya resources, oke. Nah, kalau TV terjemahan type-nya ID, TV Arabic type ID, TV Melayu type ID, string. Nah, ini kita masukin yang namanya apa sih? API key buat Google Map key, oke. Terus di style, sebenarnya nggak banyak perubahan ya, cuma ini doang nih. Tab no action bar, sama ini no action bar, oke. Nah, sama ini juga nih penting. Dah, oke. Udah terus kalian nih drawable-nya dibikin-bikinin tuh. BG circle shape-nya begini bentukannya. BG circle radius primary tuh bikinin kayak begini codingannya. Oke, BG detail sebenarnya nggak perlu banget ya pakai XXX HDPI gini-gini, cuman saya pakai. Nah ini BG main JPEG penting, icon panah penting, tuh codingin tuh, atau nyari aja di ini, bikin drawable ya kan, klik kanan vektor asset, nah mana sih new, nah nih vektor asset gitu aja yang mirip-mirip. Nah ini action BG raw, ini nyari juga di vektor asset ya, tulis aja raw di situ, oke. Ini icon kalender penting juga, cari nanti di flat icon Quran cari di flat icon, oke. Icon masjid cari di flat icon place. Nah, ini buat location cari di vector asset tadi ya yang barusan buat location. Icon play, nah cari juga nih di vector asset, terus rubah warnanya. Nah ini cari di flat icon, atau enggak ada juga di vector asset, cari silakan. Icon stop, nah ini icon stop cuma kotak begini doang kan, gampang. Atau enggak nyari aja juga di vector asset, juga ada, udah disediain. Nah kalau ini buat text line garis-garisnya, oke. Dah drawable udah, layouting udah, habis itu kita masuk ke codingannya. Ini codingan lumayan banyak sebenarnya ya, cuman dia ini kecil-kecil.
Jadi enak dah pokoknya. Nah, lihat nih, sebelumnya kalian harus bikin dulu package, activities, adapter, fragment, model, networking, sama utils. Kalau kita buka package utils, di dalamnya ada 3 kelas, 2 kelas buat Kotlin, 1 kelas buat Java. Oke, kita akan detail surah activity. Di sini kita akan belajar banyak banget. Oke, ada IO exception, JSON array, wah gila, API, model surah, model ayat adapter, wah gila nih. Error, priority, networking, banyak tos. Oke, ini codingin satu-satu. Variabel, nomor, string, null, nah segala macamnya. Suppresslin juga masukin codingannya. Di sini buat stop sama play, if-ifan. Else juga, variabel media player, masukin. Nah nih progress dialog, private funded list ayah, penting juga masukin semuanya. Kalau misalkan respons gimana, kalau misalkan error gimana gitu ya. Habis itu kita masukin private fund show list ayah sama override fund nih, ini ya sambungannya. Oke, habis itu ke list surah activity. Di sini juga belajar banyak ini tuh, kalau lihat importnya tuh, wah gila dah. Nah, kita ke variabel surat adapter, bikin suppresslin, override fun on create, segala macamnya. Nah, kita bikin private fun list surah, terus kita masukin API-nya nyari ya di Google Console. Nah, udah, kalau respon gimana, kalau error gimana. Habis kita bikin private fun show list surah. Nah, ini anakannya on selected gimana. Start location update penting juga nih. Oke, kita bikin inner class dalamnya. Di dalam kelas ada inner class lagi. Nah, terus kita bikin private fun on result, on resume, on post, sama bikin companion object. Oke. Nah, ini terus kita bikin kelas Java ya, jangan lupa, bukan Kotlin. Nggak tahu nih kenapa pakai Java, saya ngikutin aja dah. Nah, lihat sebenarnya sama kan, Java utils, segala macamnya. Nah, nih kita bikin public class, protected view on create. Ini codingan agak beda nih, saya ngikutin sumpah. Kurang apa ya? Kurang nangkep kalau Java, karena emang nggak belajar Java sebelumnya cuy. Belajarnya Kotlin cuy. Nah, ini dia public void on location change. Nah, tuh lihat ya. Ini agak saya cepetin, nanti tinggal skip aja dah. Oke, kita buka package adapter, ada ayat adapter sama surat adapter. Kita lihat ayat adapter dari atasnya. Dikit, cuma ada model ayat, recycler view, text view, view group, view layout in Flutter, dan konteks. Oke. Nah, kita codingin tuh satu-satu. Surat adapter, suppresslin, konteks, layout in Flutter, view group, text view, card view, recycler view. Nah, kita bikin public interface, kita bikin public surat adapter, bikin public view holder, bikin public view void on bind view holder. Kita buka fragment. Nah, di sini ada fragment jadwal sholat yang tadi ya, yang kayak gini nih. Fragment jadwal sholat tuh. Nah, ini dia nih. Ini codingannya kayak gini. Importannya lumayan juga. No label, spinner, array adapter, spinner tuh yang tadi, garis-garis, array adapter view group, layout in Flutter. Wah gila, banyak lumayan. Kita codingin nih kelas fragment, kita bikin kelas, kita bikin companion object, terus kita bikin, nah ini sambungannya nih, sambungan dari companion object fun new instance. Kita panggilin semua, terus kita bikin private fun load jadwal. Terus kita bikin private fun load kota. Ini API ya. Oke, bisa kita ke model, package model, ada daftar kota. Daftar kota nih, itu stringnya begini. Model ayat, stringnya begini. Kelasnya begini. Model surat, nah pakai JVM field. Kita ke networking, ada API di sini. Nah, ini penting nih API. Ini yang diganti-ganti ini nih harusnya. Ini kalian cari sendiri ya, soalnya setiap codingan tuh beda-beda. Cari di Google, Buka util.
Sekarang lihat nih codingannya. Kita bikin kelas client as sneak task, kita bikin private file empos execute listener, terus bikin fun stream to string, tuh. Wah ini nih. Bikin kelas get address intent service, juga banyak banget bikin private fun send result to receiver sama companion object. Sama parcel plus, oke, bikin kelas parcel plus, private fun get places, oke. Ya mungkin itu nanti jadinya pasti kayak gini. Kalau misalkan bener codingannya terus kalian rubah-rubah layoutingnya dikit sama kalian codingin dikit, tambah-tambahin dikit lah, tambah-tambahin kayak arah kiblat, yang penting tuh arah kiblat lah, yang segala macam-macam dah, pokoknya dah, sumpah dah. Terus kalian bikin apa lagi? Hadis tambahin hadis arba'in cuy, cari API-nya cuy. Nanti kasih ke saya dan nanti kita coding bareng-bareng, oke? Dah, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.